Ibu Kartini bagi saya adalah seorang wanita yang sangat menginspirasi. Lewat kegiatan Ibu Kartini, kita bisa belajar bahwa tidak ada hal yang tidak bisa kita lakukan bila kita mau. Jangan pernah memandang diri rendah hanya karena kita seorang wanita. Semua bisa kita lakukan asalkan kita mau dan punya keinginan yang kuat untuk melakukan hal itu. Sosok Kartini masa kini adalah wanita-wanita hebat yang sedang berjuang dalam mencintai diri sendiri dan lebih menghargai diri sendiri. Menurutku sosok Kartini masa kini itu sosok perempuan yang mempunyai kegigihan untuk membuktikan bahwa perempuan itu bisa. Perempuan itu multitasking, bisa apapun. Dan membuktikan bahwa di zaman sekarang ini banyak kemajuan di berbagai bidang. Contohnya ya bidang pendidikan, kemajuan teknologinya, terus kemajuan ekonominya, kebudayaannya, serta lingkungannya juga. Dan Kartini masa kini ini bisa membuktikan bahwa perempuan itu juga bisa maju dan tidak lemah seperti apa yang dikatakan oleh orang-orang sekitar gitu. Biasanya kan ada orang pasti berpikir perempuan itu lemah gini-gini, nggak bisa gini-gini. Nah, itu tuh membuktikan kalau kita tuh sebenarnya bisa gitu loh. Nggak sesuai apa yang orang lain bicarakan gitu. Kata-kata buat untuk memperingati Ibu kita Kartini, memberikan hak yang sama dengan laki-laki dengan tak melindunginya akan menjadikan perempuan merasakan keadilan sudah terpenuhi secara utuh, maka keseimbangan kehidupan pun akan terwujud. Kesetaraan gender, itulah cita-cita mulia Ibu kita Kartini. Untuk lebih optimal dalam pencapaian kesetaraan gender, perlu pula dilakukan penyempurnaan perangkat hukum dalam melindungi setiap individu dan ketersediaan data serta peningkatan partisipasi masyarakat. Kalau menurut saya, ya mendorong percaya dirinya kita untuk berkarir, dimana kita sebagai perempuan modern punya semangat yang tinggi, percaya diri, yakin terhadap kemampuan yang kita miliki untuk memerdekakan diri dan memiliki prinsip hidup yang kuat. Oke, kalau menurut saya pribadi terhadap kasus pelecehan seksual ini, saya sangat melarang keras. Saya sangat menolak keras adanya pelecehan seksual sebab sangat berdampak buruk yang berkepanjangan terhadap psikologis atau mental korban khususnya. Dan secara hukum pun, pelecehan seksual ini dapat diseret atau dibawa ke pengadilan karena ini merupakan kerendahan atau pelanggaran terhadap hak asasi manusia dan sudah diatur dalam RUU TPKS yang sudah disahkan menjadi UU TPKS. Kemudian dalam agama pun adanya pelarangan untuk menjatuhkan atau merendahkan martabat atau harga diri manusia. Nah, namun masyarakat kali ini tidak sadar atau bias terhadap pelecehan seksual. Maka sadarilah akan kejahatan pelecehan seksual ini agar tidak terjadi dan menambah korban pelecehan seksual selanjutnya. Jadi menurut aku di sini pelecehan seksual ini bukan hanya menyangkut korban sama pelaku, tapi juga menyangkut parenting dalam sebuah keluarga. Sangat disayangkan ya adanya pelecehan seksual saat ini, maraknya pelecehan seksual saat ini. Apalagi banyak dari korbannya ini perempuan. Sebagai seorang perempuan tentu ikut sedih. Apalagi kalau kasusnya atas dasar suka sama suka. Atas dasar si laki-laki sama si perempuan saling menjalin hubungan, pada akhirnya kelewat batas yang mengakibatkan pelecehan seksual. Gitu. Itu yang nyakitin banget buat aku sebagai pembaca. Perempuan hanya memilih untuk diam karena mereka takut
takut bagaimana omongan orang nanti tentang dia, bagaimana pendapat masyarakat nanti tentang dia. Akhirnya hal itu terus berulang-ulang terjadi di dia tanpa adanya solusi. Jadi buat perempuan-perempuan di luar sana yang mengalami pelecehan seksual, aku tuh ingin bilang, kalian tuh jangan diam gitu. Kalian harus berani menyuarakan, maupun itu di sosial media, maupun itu di teman-teman kalian atau di keluarga kalian. Jangan cuma dipendam sendiri. Jangan mau jadi korban dalam kasus ini gitu. Kalaupun memang pelecehan seksual ini terjadi karena kamu adalah orang yang tidak bisa menjaga diri dengan baik, atau karena kamu kelewat batas dalam bergaul, pada akhirnya terciptalah pelecehan seksual, ya kamu salah memang. Tapi pelecehan seksual itu pun tidak harus terjadi di diri kamu, maka pelakunya juga harus kena hukumannya. Aku sering banget dengar beberapa orang yang sama-sama saling suka, saling menjalin hubungan, merasa dilecehkan sama pasangannya. Girls, you need to know that when you falling in love, you don't need to give your 100% love to your partner gitu loh. Jadi nggak harus ngasih 100% cinta lo ke mereka gitu loh. Saat kamu sedang jatuh cinta sama pasanganmu, saat kamu sedang sayang-sayangnya, dijaga deh perasaannya sampai di 50% aja. Kalau kamu udah lebih dari itu, kamu akan dengan mudah terpengaruh, kamu akan dengan mudah dimanfaatkan, yang pada akhirnya nanti timbul penyesalan di akhir gitu. Makanya kita yang tahu kualitas diri kita. Jadi pembentukan karakter dari kecil ini, kita menyangkut parenting dalam sebuah keluarga, itu penting banget. Dari kecil, saat anak diberi ruang untuk menyuarakan pendapatnya, saat orang tua memberi kesempatan anak-anaknya untuk protes, untuk berpendapat, dan orang tua itu menerima protes mereka, menerima pendapat mereka, mereka akan terbiasa ke depannya untuk berani menyuarakan apa yang menurut mereka itu salah. Kalau dari kecil kita sudah dilarang untuk ngomong, dilarang untuk berpendapat, itu akan berdampak ke depannya sampai besar. Kita akan terus menahan diri. Allah nanti juga nggak didengar, Allah nanti juga pasti diremehin, pasti ada rasa kayak gitu. Jadi pesan aku untuk perempuan-perempuan di luar sana, saat kalian merasa mengalami pelecehan seksual, kalian harus berani bertindak, harus berani bersuara, harus berani mengambil keputusan untuk melaporkan ke pihak yang berwenang, agar hal itu tidak terus terjadi, agar pelaku juga segera diatasi. Dan perlu juga bagi seorang perempuan untuk menanamkan kecintaan yang besar kepada dirinya. Kecintaan yang besar kepada dirinya dari kecil. Biasakan untuk self love. Saat kamu benar-benar mencintai diri kamu, kamu akan mengupayakan segala sesuatu yang baik untuk diri kamu. Kamu tidak akan memperbolehkan hal-hal negatif datang di diri kamu atau menyentuh kamu. Karena kamu sangat mencintai diri kamu. Itu harus diterapkan dari kecil sampai di usia dewasa. Seandainya jika Kartini masih hidup saat ini, pasti beliau akan menekan fenomena buruk itu dengan meningkatkan kepedulian. Salah satunya memberikan dukungan dan mencari bantuan ketika orang di sekitar kita mengalaminya. Kita bisa saling menolong. Cara ini bisa menjadi perjuangan sesama perempuan di masa modern untuk mendapatkan kondisi yang lebih layak. Jika Ibu Kartini masih hidup saat ini, terus menyikapi kasus pelecehan seksual yang terjadi, ya tentu sangat sedih.
Siapa yang gak sedih? Sesama perempuan pasti sangat sedih melihat kasus pelecehan seksual yang sangat banyak ini di Indonesia. Tapi untungnya undang-undang pelecehan seksual pun sudah disahkan. Sudah ada upaya dari pemerintah untuk memberantas kasus ini gitu. Maka selanjutnya kalau memang ada pelecehan seksual, korban harus berani untuk lapor ke pihak yang berwenang agar pelaku ini bisa mendapatkan hukuman yang sepadan. Kenapa Ibu Kartini dulu menyuarakan kesetaraan gender, menyuarakan hak perempuan? Ya salah satunya untuk ini, biar gak gampang dilecehkan. Maka sebagai perempuan, ayo kita menunjukkan nilai di diri kita. Ayo kita bangga dengan diri kita. Ayo kita mencintai diri kita dengan sangat banyak. Agar hal-hal seperti ini tidak terjadi. Ayo kita berani bilang tidak di hal-hal negatif. Ayo kita berani bilang tidak ke orang-orang yang menurutmu akan membawa dampak buruk di hidupmu. Di beberapa negara di luar, sex education itu sudah hal yang biasa untuk diobrolkan, didiskusikan. Cuma di Indonesia itu masih tabu, masih kayak tidak sopan. Padahal itu sudah harus kita bahas, sudah harus kita sampaikan ke anak-anak sejak dini, agar tidak terjadi hal-hal yang seperti ini, agar mereka dengan berani menyuarakan kalau memang terjadi hal-hal seperti ini. Karena apa ya, lingkungan masyarakat itu kurang, beberapa masyarakat itu masih terpaku dengan budaya lama, kurangnya pendidikan, kurangnya edukasi, yang membuat mereka akhirnya memilih untuk diam, membuat mereka sebagai perempuan itu tidak bisa menyuarakan pendapatnya. Padahal Ibu Kartini dari dulu kan